Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izan Dika Rahman dari Jurnalis Kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surat keputusan. Yang pertama ada definisi dari surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga lainnya. Dan surat keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti. Selanjutnya ada fungsi dari surat keputusan. Yang pertama, untuk menetapkan, mengubah status atau kedudukan seseorang atau pegawai maupun barang atau material. Yang kedua ada untuk mengesahkan berlaku atau tidak berlakunya suatu peraturan. Yang ketiga, untuk membentuk atau mengubah status atau membubarkan suatu perusahaan. Yang keempat ada untuk menyerahkan wewenang tertentu kepada seorang pejabat. Lalu ada untuk mengesahkan berlakunya suatu petunjuk pemerintahan atau undang-undang. Baik, selanjutnya ada susunan penulisan surat keputusan. Yang pertama ada kepala surat keputusan yang terdiri dari kop surat, lambang organisasi, instansi atau perusahaan, ada kata keputusan. Lalu yang kedua ada nomor surat keputusan. Yang ketiga ada hal atau tentang. Yang keempat ada konsideran atau alasan dan pertimbangan surat dikeluarkan. Biasanya konsideran ini terdapat kalimat-kalimat yang pertama membaca yang diikuti oleh uraian tentang isi surat yang telah diterima pejabat pembuat keputusan tersebut. Lalu ada kalimat menimbang yang diikuti oleh pertimbangan, tujuan, atau alasan mengapa surat keputusan perlu dikeluarkan. Yang ketiga ada mengingat yang diikuti oleh peraturan-peraturan, oleh undang-undang atau keputusan-keputusan dari pejabat yang lebih tinggi atau yang berwenang. Yang selanjutnya ada memperhatikan atau mendengarkan yang diikuti oleh uraian tentang ketentuan atau tulisan-tulisan dinas atau pendapat pejabat lainnya yang perlu mendapat perhatian dan didengarkan dalam pembuatan keputusan tersebut. Selanjutnya ada diktum. Dan yang keenam ada kaki surat keputusan yang terdiri dari tempat dikeluarkan surat tersebut, ada tanggal. Yang ketiga ada nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, cap dinas, dan NIP. Yang terakhir ada distribusi surat keputusan atau tembusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari surat keputusan. Yang pertama ada kepala surat, lalu disusul oleh nomor surat, dan yang ketiga ada hal atau tentang, dan keempat ada konsideran, dan ada diktum, dan ada kaki surat. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian surat dari keputusan. Yang pertama ada kepala surat. Yang kedua ada nomor surat keputusan. Yang ketiga ada hal atau tentang. Yang keempat ada konsideran. Dan yang kelima ada diktum. Yang keenam ada kaki surat. Yang terakhir ada tembusan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.